Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raulia Tinata Prayoga dari kelas 12 IF07 Prodi Informatika Fakultas Informatika dengan NIM 10311243025. Saya akan menjelaskan tentang basis data. Yang pertama, konsep dasar basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan dikelola sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mengolah data, mencari data, memperbarui, dan menghapus data. Basis data biasanya dikelola menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS yang berfungsi untuk mengatur, memelihara, dan menyediakan akses ke data yang disimpan. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi seperti data pengguna, transaksi, atau log aktivitas. Ini ada dua contoh data yang tidak terstruktur dan terstruktur. Yang tidak terstruktur menyulitkan kita untuk mencari data yang ingin kita cari, yang terstruktur lebih memudahkan kita. Lalu ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama ada redundansi data. Data seringkali disalin di berbagai tempat, menyebabkan pemborosan ruang, penyimpanan, dan inkonsistensi. Lalu kesulitan dalam akses dan pembaruan. Data tersebar di beberapa file, membuatnya sulit untuk mengakses dan memperbarui data secara efisien. Lalu ada integritas data. Tanpa kontrol yang baik, file tradisional rentan terhadap kesalahan, seperti data yang terhapus atau terduplikasi. Lalu pada masalah keamanan, akses data seringkali tidak terkontrol dengan baik, memungkinkan resiko kebocoran atau kerusakan data. Lalu ada kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan sistem file tradisional. Yang pertama, pengolahan data yang terpusat. Semua data disimpan dalam satu tempat yang terkelola dengan baik. Kedua, ada reduksi redundansi. DBMS memungkinkan untuk mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Jadi tidak ada data yang tersebar atau terduplikat di berbagai tempat, hanya ada di satu tempat. Lalu ada keamanan data. DBMS memiliki kontrol akses yang lebih baik sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Lalu ada integritas data. DBMS memiliki aturan untuk menjaga konsistensi dan validitas data. Lalu kelebihan yang terakhir, akses data yang cepat dan efisien. DBMS dirancang untuk memproses query dengan cepat, mempermudah pencarian dan manipulasi data. Lalu ada resiko penggunaan basis data. Meskipun penggunaan basis data memiliki banyak manfaat, ada beberapa resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada kompleksitas pengelolaan. Basis data memerlukan perencanaan yang matang dan keahlian dalam pengelolaannya. Yang kedua, ada biaya implementasi. Sistem DBMS cenderung mahal, baik dari segi lisensi perangkat lunaknya maupun dari biaya pelatihannya. Yang ketiga, ada keamanan. Meskipun DBMS lebih aman, basis data masih rentan terhadap ancaman seperti peretasan atau cyber hacking atau serangan cyber. Lalu ada pengelolaan backup dan pemulihan. Pemeliharaan backup dan pemulihan data yang efisien sangat penting untuk menghindari kehilangan data. Lalu yang terakhir ada resiko, yaitu kehilangan data. Kerusakan sistem atau kesalahan manusia dapat menyebabkan hilangnya data yang sangat penting. Yang kelima ada database life cycle.
atau siklus hidup basis data. Yang pertama ada perencanaan, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan basis data. Yang kedua ada desain basis data, yaitu mendesain struktur basis data termasuk skema dan tabel. Yang ketiga ada implementasi basis data, mengembangkan basis data dan mengonfigurasi sistem manajemen basis data atau DBMS. Yang keempat ada pengujian, menguji basis data untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan. Lalu ada pemeliharaan dan pengelolaan, melakukan pemeliharaan rutin, pembaruan dan pengelolaan data. Yang terakhir ada penghentian basis data. Jika basis data sudah tidak digunakan, maka data akan dipindahkan atau dihentikan. Siklus hidup basis data dapat membantu memastikan bahwa basis data dapat digunakan secara efektif dan efisien dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.